Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Lentera Iman yang dirahmati Allah. Dalam dunia yang semakin gaduh oleh keluhan sakit dan derita, baik lahir maupun batin, manusia mencari-cari penyembuh. Dari obat kimia ke terapi alternatif, dari konsultasi medis hingga pendekatan spiritual. Namun di antara semua itu, ada satu rahasia yang dijaga oleh para wali Allah, satu warisan langit yang diyakini dapat menyembuhkan bukan hanya satu, melainkan ribuan penyakit, yakni dengan ayat Al-Quran. Bukan ayat sembarangan, ayat ini adalah ayat penyembuh 1000 penyakit, sebagaimana disampaikan oleh para ulama dan wali-wali Allah dalam khazanah klasik Islam. Mereka tidak hanya membacanya, tetapi juga mengamalkannya dalam kondisi uzur, sekarat, bahkan menghadapi wabah yang membinasakan banyak manusia. Kita ketahui dulu para sahabat bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa, yakni penyembuh, sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa penyembuh atau syifa dalam ayat ini mencakup dua makna. Penyembuh penyakit hati seperti syirik, ragu, dan kemunafikan, serta penyembuh penyakit jasmani sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh para ulama salaf. Wali Agung Imam Abul Qasim Al-Kushairi menyebutkan dalam Risalah Al-Kushairiyah bahwa seorang wali bernama Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit, dan tidaklah aku menemukan penyakit pada tubuhku, melainkan aku bacakan ayat-ayat tertentu yang diajarkan oleh guru-guruku, lalu Allah menyembuhkan. Kemudian kita lanjut ke poin utama, ayat penyembuh 1000 penyakit. Ayat yang dimaksud oleh banyak ulama sufi dan ahli ma'rifat sebagai ayat penyembuh utama adalah surat Al-Fatihah. Dalam video ini kami akan sampaikan cara membacanya, yang mana para ulama salaf telah memberikan kaifiyah cara membaca surat Al-Fatihah, yang mana di setiap selesai membaca satu ayat ada satu kalimat khusus yang sangat mustajab yang menjadi kunci amalan surat Al-Fatihah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa para sahabat pernah membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku yang tersengat kalajengking, dan ia pun sembuh seketika. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah penyembuh dari setiap penyakit. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Ibnul Qayyim dalam At-Tib An-Nabawi berkata, aku pernah sakit keras di Mekah dan tidak mendapatkan tabib atau obat, maka aku pun mengobati diriku dengan membaca Al-Fatihah secara berulang, dan aku lihat pengaruh yang luar biasa darinya. Banyak wali Allah seperti Imam Hasan Al-Bashri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir harian yang tidak pernah ditinggalkan, karena mereka tahu rahasia ayat ini sebagai penyembuh dari penyakit lahiriah maupun batiniah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan disebut sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Para arif billah mengatakan bahwa bilangan 7 tersebut melambangkan penyembuhan dari 7 jenis penyakit: fisik, emosi, psikis, spiritual, sosial, ekonomi, dan iman. Wali besar Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, barang siapa membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Penyembuh, maka akan dibukakan pintu kesembuhan meski tak ada obat yang menyentuh tubuhnya. Masya Allah. Dan dalam banyak kitab klasik seperti Syifa
al-amrat dan khazinatul asrar disebutkan tata cara khusus mengamalkan wirid al-Fatihah sebagai wasilah penyembuhan. Pertama, para sahabat, dibaca 7 kali setelah sholat tahajud. Kemudian dibaca dengan menyebutkan nama Allah, asma Allah, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, pada setiap kali selesai membaca 1 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Lalu ditiupkan ke air, lalu diminum. Artinya dibaca selesai sholat tahajud 7 kali surat Al-Fatihah, namun di setiap selesai membaca 1 ayat, membaca Ya Syafi, yang artinya wahai yang maha penyembuh. Lalu ditiupkan ke air, lalu diminum. Kenapa disebut 1000 penyakit? Disebutkan demikian karena para wali Allah menyaksikan langsung keajaiban dari ayat ini. Sayangnya di zaman modern ini banyak umat Islam melupakan warisan ini. Mereka mencari penyembuh jauh-jauh, tapi melupakan ayat yang setiap hari mereka baca dalam sholatnya. Mereka hafal tapi tidak yakin, mereka baca tapi tidak meresapi. Padahal para wali Allah mengajarkan keyakinan adalah kunci dari semua keajaiban. Saudaraku, jangan tunggu tubuhmu sakit dulu untuk kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Fatihah sebagai zikirmu, doamu, ruqyahmu, bahkan sahabat harianmu. Warisan ini bukan milik para wali saja, tapi milik kita semua, umat Islam Nabi Muhammad SAW.